Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kehadiran rahmat, taufik dan hidayahnya, bahwa kita masih diberikan umur dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu serta hadirin yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih bersama, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, penceramah dan bertindak sebagai imam tarawih hari ini adalah Ustaz Aziz Ahmad SPD. Pendapatan infak cancel hari kemarin 370.000. Jumlah pendapatan infak sampai hari ini adalah 9.048.000. Kami atas nama pengurus mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Dan demikian informasi ini, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahibatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu bapak jamaah ahli tadarus, ikhwati iman rahimahullah. Alhamdulillah, dengan izin dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, penghujung bulan Ramadan yang tentunya semakin akhir bulan Ramadan ini, semakin giat pula kita melakukan evaluasi, menelaah, mengkaji apa-apa saja yang sudah kita amalkan di bulan Ramadan ini. Sudahkah ibadah kita mewujudkan tujuan saum di bulan Ramadan yang telah Allah tetapkan, baik dalam Al-Quran ataupun ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah ikhwati iman rahimahullah, di dalam satu keterangan hadis, informasinya datang dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 6607. Dalam hadis yang begitu panjang, bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang manusia yang dalam kehidupannya adalah diisi untuk beramal. Ada yang mengerjakan amal saleh, ada yang mengerjakan amal yang salah. Maka di akhir hadis tersebut Rasulullah SAW menegaskan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada bagaimana akhirnya. Apakah ia termasuk pada orang-orang yang husnul khatimah, baik pada penghujung amalnya, atau justru termasuk kepada orang-orang yang su'ul khatimah, buruk pada akhirnya, begitu bersemangat di awal bulan Ramadan, tapi ketika memasuki
akhir bulan Ramadan terlampau merasa cukup dengan amalan yang telah ia lakukan, merasa bahwa telah banyak ibadah yang ia lakukan, sehingga mengurangi intensitas ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sejatinya jika kita perhatikan, salah satunya dalam Al-Quran surat yang ke-9, surat At-Taubah di ayat yang ke-20, Allah gambarkan kepada kita allazina amanu, mereka orang-orang yang beriman, wa hajaru, orang yang beriman itu akan berhijrah. Hijrah sebagai gambaran sebuah amal yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menegaskan bahwa lagi itu aku menemui aksar lebih dari 1000 ulama dari berbagai daerah, seluruhnya sepakat, tidak saling berselisih, menyatakan bahwa al-iman yang disebut dengan iman huwa al-amal. Iman itu adalah amal. Iman bukan sekedar percaya, iman bukan sekedar yakin. Sebab sekedar yakin tanpa diamalkan, maka itu menjadi keimanan yang tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka orang-orang yang beriman, wa hajaru, sebab keimanannya benar di hadapan Allah, mereka buktikan benarnya itu dengan berhijrah, mengerjakan amalan-amalan saleh. Namun poin pentingnya di lanjutan ayat tersebut, wajahadu, hijrah kita dalam upaya mendekat kepada Allah akan Allah uji. Jahadu, sejauh mana kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah, sejauh mana keistiqomahan kita menjaga ibadah kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu semakin akhir, semakin meningkat kualitas ibadah kita kepada Allah. Bahkan Imam Al-Hasan Al-Bisri mengingatkan bahwasannya inna min jazail hasanah, sesungguhnya ciri indikator dari mereka orang-orang yang diterima kebaikannya oleh Allah, al-hasanah ba'dah, adalah kebaikan yang berikutnya, kebaikan yang terus berlanjut, kebaikan yang terus menyambung. Ia mendawakan ibadahnya bukan hanya di bulan Ramadan, tapi kita lihat selepas bulan Ramadan, sanggupkah kita menjaga tadarus kita, menjaga qiyamul lail kita, menjaga sedekah kita, menjaga setiap amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, di antara jalan syaitan mengganggu manusia, selain dari menjadikan manusia putus asa dari rahmat Allah sehingga malas untuk mengerjakan amalan saleh, hati-hati, syaitan pun mengganggu dengan cara yang lainnya, yaitu ketika kita telah berhijrah kepada Allah, berusaha untuk istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, syaitan akan menggelincirkan kita untuk merasa ibadah kita lebih baik dibandingkan orang lain. Ibadah kita lebih utama dibandingkan orang lain. Layaknya tadi dalam sholat Isya dalam surat Al-Maun, Allah tegaskan bahwa fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Di antara sebab mereka orang-orang yang melaksanakan sholat tergelincir dalam kesalahannya adalah ketika merasa sholatnya adalah sholat yang lebih baik dibandingkan orang lain. Siapa yang paling tahu ibadah kita nilainya, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita adalah beribadah, memberikan yang terbaik di hadapan Allah, bukan menilai masing-masing nilai setiap ibadah yang dilaksanakan oleh setiap mukmin ataupun manusia yang lainnya. Itu saja, mudah-mudahan kita semua senantiasa berupaya terus mendekat kepada Allah, sehingga di hari raya nanti
pada yaumul id nanti takbir kita buktikan dengan menghilangkan ketakaburan dalam diri kita. Itu saja. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi